Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung di padang mahsyar itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebayang gak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki? Kok Palestina Ustadz? Karena tempat berhisab itu adalah negeri Palestina. Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah mim makanin qarib yang Allah sebutin di Al-Quran. Arti makanin qarib, tempat yang dekat itu adalah Palestina kata ulama tafsir. Sehingga nanti sidang Allah itu di padang mahsyar adanya di negeri Palestina. Negeri Palestina dari Indonesia jaraknya jauh, padahal buminya masih segini. Sedangkan bumi mahsyar beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini. Berarti jaraknya ribuan kali lebih jauh daripada yang sekarang. Kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia. Nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina. Palestinanya udah berapa ribu kali lipat lebih jauh dari yang sekarang. Jalan kaki teman-teman. Gak ada petunjuk sama sekali. Arahnya sudah berganti, kiblat atau timur barat udah berubah. Gimana cara kita menemukan spot hisab? Susah banget kan? Kalau enggak karena Allah wa wajadaka dhallan fahada. Dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan. Allah bantu nanti kita di akhirat. Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu enggak ada yang kelewat sama catatan Allah. Kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim. Padahal kamu pulangnya ke Padalarang, dia ke Cilenyi, kamu anterin dia dulu. Akhirnya balik lagi ke tengah, gak sampai Padalarang, nginep di TSB. Gak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu. Pulang kemana saya anterin? Oh boleh. Udah aja naik motor kemana Cilenyi. Ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat. Nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik-baik tumpangan kendaraan cahaya. Sehingga dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisab yang ringan, hisab yang mudah, dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih kebingungan. Ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Itu nggak ada yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana. Bisa ribuan tahun nggak sampai ke tempat hisab, belum dihisab itu. Untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat nggak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan? Karena kita di dunia juga nggak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja. Malah ada yang sengaja nyesatin lagi tuh. Kalau mau jalan ke Dago lewat mana? Itu aja lewat ini nanti Gatot Subroto tembus aja ke Soekarno Hatta, udah gitu Buah Batu terus aja ke sana. Itu mah Banjaran ya. Nah ini artinya nanti pas kita nanya malaikat mau ke tempat hisab, tempat hisab, balik lagi aja ke belakang, kamu udah kejauhan. Tapi malaikat gak gitu-gitu juga sih. Paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu. Akhirnya kita terkatung-katung. Ini makna terkatung-katung. Istri kita bangkitnya bareng. Kenapa bangkitnya bareng? Karena kita pengen dikuburin satu liang lahat. Cinta sejati gitu kan, true love and endless love lah. Pas meninggal, wasiat aku pengen dikuburin sama kamu. Udah aja dikuburin satu liang lahat. Pas bangkit, noleh juga enggak teman-teman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita bangkit bersebelahan tapi enggak noleh. Kok bisa gitu Ustaz, enggak kenal? Kenal tapi enggak peduli. Kok enggak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri. Sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat Al-Muzammil, hari ketika seorang wildana syiba, seorang anak kecil aja tiba-tiba beruban saking stresnya dia. Tapi nggak semua orang yang rambutnya beruban itu karena stres ya. Sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba beruban berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita nggak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita Ustaz? Nanti setelah edisi part ini udah lewat, nanti ada adegan, kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong, itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama, sama sekali nggak peduli. Suaminya tersesat, istrinya nggak akan nolong.
Sehingga yang bisa nolong kita hari itu hanyalah apa yang hari ini kita lakuin teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sa'il itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan, fala tanhar. Jangan bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita nggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita manna wal adha, menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau nggak bisa tolong pun ya sudah, ya nggak bisa nolong aja. Jangan udah nggak bisa nolong, nyakitin lagi tuh. Kita nggak bisa nolong teman-teman di Palestina. Ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh. Udah nggak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan. Mau dua-duanya lebih bagus lagi. Mau yang sana juga nggak masalah. Yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh nggak perlu ditolong. Yang di Suriah itu jauh nggak perlu ditolong. Padahal kondisi mereka itu luar biasa memprihatinkan. Bahkan dahsyat sekali keadaan mereka. Tapi kita udah nggak nolong, ngomong lagi. Jadi kalau mereka dengar kasihan. Perasaan mereka kayak gimana gitu. Ya udah jangan. Termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong. Kita kayak sebel gitu sama dia. Giliran butuh aja lo minta tolong. Jangan, udah aja diem. Kalau kita nggak mau nolong atau nggak bisa nolong, diem aja. Kenapa? La tanhar. Jangan sakiti orang yang meminta pertolongan. Sehingga nanti al-jaza min jinsil amal. Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka tanamlah kebaikan yang sama di ketika kita bisa. Nanti saat kita butuh, Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis. Saya pernah cerita dulu saya di Kota Baru Parahyangan, habis taklim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, ngelihat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota Baru di Masjid Al-Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya. Dan malam-malam gak ada damri, gak ada angkot, gak ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh, pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid, ngelihat ada ibu-ibu sama putrinya lagi jalan, saya samperin, Bu, butuh tumpangan? Oh boleh Ustadz, mau kemana? Mau ke depan? Ya udah ikut aja. Karena saya nggak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya. Jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang. Dan itu tidak menghina. Oh jadi kayak supir dong, nggak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah. Biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja. Sesekali ngelihat ke menghargai. Dia cerita, Ustadz, tadi saya ikut talim Ustadz. Oh Masya Allah, Ibu jadi ikut talim. Terus tadi gimana kesininya? Naik damri, soalnya kalau sore itu masih ada damri, saya masuknya pakai damri. Pulangnya biasanya jalan kaki, biasanya. Berarti udah beberapa kali itu. Oh gitu, maaf ya saya nggak tahu. Ya udah diantarin. Sampai di depan, jadi kayak nggak enak hati gitu diturunin di jalan ya. Nggak tuntas kan. Udah saya tanya, Ibu rumahnya di mana? Masih di daerah Padalarang gitu, daerah Cimareme, agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya. Enggak ngerepotin nih Ustadz, enggak. Padahal biasanya saya langsung masuk tol kan. Keluar Baros, cepet. Ini ngelewatin Cimareme kan macet-macet gitu. Enggak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan, padahal enggak sejalan sebetulnya. Saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah, kan sepele banget kan. Udah sampai ke rumah selesai, pergi aja. Besok-besoknya sebulan kemudian saya naik jembatan Pasupati itu ke arah Paster. Ban motor saya bocor. Pas di atas, bukan bocor, habis bensin. Saya lagi tight banget jadwal hari itu, nggak sempat ngisi bensin. Saya pikir masih sampailah ke Pasteur, kan ada pom bensin tuh. Paksain aja, pas di atas, pas habis. Mati aja. Saya dorong, baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda, nyamperin, Mas mau di step gitu. Oh boleh, di step aja mana didorongin. Pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. Saya jadi teringat, dulu saya pernah nolong orang di jalan. Sekarang Allah nolong saya di jalan. Dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik, udah gak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih cepat, lebih lambat sedetik, dia gak ketemu. Allah yang bikin timingnya. Saya pas habis bensin, dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam, saya udah sampai ke pom bensin, dorongnya kan ya. Gak ketemu dia. Jadi pas banget, baru berapa detik dorong, dia datang. Dan dia, maaf lupa saya ceritanya, bukan di step, dia bawa selang gitu kan, saya lupa ceritanya. Dia bawa selang bukan di step, berarti 2 kali kejadiannya, 1 kalinya di step, udah kebiasaan. Pasti ada yang nolong lagi nih, kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Bener ada yang nolong, jadi ada yang di step, yang ini bawa selang, kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan.
Pak, kenapa? Dia ngelihat ban nggak kempes, habis bensin ya? Iya, di sini saya ini. Dia sedot, terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget, mungkin 1:1000 dan pas lagi timingnya. Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton, barakallah jazakallah khair. Sering saya cerita nih, mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia. Artinya teman-teman benar-benar al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh. Mudahin orang lain untuk dapetin jodoh. Caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin. Atau nemenin dia curhat mungkin. Atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi, Pak dia tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dengan dia Pak. Wah pokoknya aman lah Pak. Dia orangnya bertanggung jawab. Kita promoin dia. Sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa, cari amal soleh yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya Ustadz. Ya udah. Tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa, saya pengen nikah Ustadz. Ya udah bantu dulu temennya untuk mahar. Nanti Allah ganti mahar yang buat kita atau kalau nggak mahar mungkin hantaran. Karena kadang-kadang kan hantaran itu apa? Seserahan ya. Seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan. Mahar anak saya sih nggak banyak dek. Soalnya kan kata Nabi mahar jangan tinggi-tinggi. Berapa Pak? Ya udah 1 gram aja. Oh, tapi seserahannya ya berapa? 1 M juga nggak apa-apa. Si bapak teh. Seserahannya yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan. Nggak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1 M, 10 M, 100 M. Ambil, itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh. Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar nggak beda sama kakaknya ya. Bukan bapak mau mempersulit adik, bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia nggak jauh banget, nggak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih 3 M, dia 2 M juga nggak apa-apa. Boleh Pak? Kamu sanggup? Insya Allah Pak. Kerja apa? Allah yang kasih kerja. Gitu, semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu 1 tahun Pak. 1 tahun? Ya oke 1 tahun. Bekerja semaksimal mungkin 1 tahun. Biarkan mereka ngelihat kesungguhan kita. Setelah 1 tahun mungkin kita nggak dapat 1 atau 2 M. Tapi dapat kasihan dari dia. Ya ini serius nih ternyata. Ya udah deh, adik dapat berapa? Dapat Pak 2 apa? 20 juta gitu. Ya udah nggak apa-apa, dicicil ya tapi ya. Karena kamu udah berusaha, ya udah jadi deh. Karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab, serius, wah, pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol. Kan yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana Ustaz? Serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti nggak nyambung. Tapi di sisi Allah ala kulli syai'in qadir.